Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna biqabulin hasan wa ambit lana nabatan hasanan ya arhamar rahimin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Villa Bintang Regency yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dan duduk beriktikaf di Masjid Al-Muhajirin seraya kita menuntut ilmu, mengkaji, memahami ilmu-ilmu keagamaan, wabil khusus kitab yang hari ini kita baca dan akan baca, sebuah kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dengan tajuk kitab bernama An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelumnya kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan, bermohon pada Allah agar pahala bacaan Fatihah yang setiap hurufnya, cahayanya, rahmatnya, keberkahannya, kemuliaannya Allah berkenan anugerahkan buat kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Dan kedua, kita mohon pada Allah agar Allah berkenan hadiahkan kebaikan pahala tersebut untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus muallif hadal kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, guru bunda kami almarhum Kiai Haji Ahmad Nasuhi Zahid, murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, guru bunda kami Kiai Haji Abdullah Faqih, dan kakek-kakeknya kami Kiai Haji Musannif bin Haji Ilyas, dan buat para ulama dan guru-guru kita semua. Ala hadhinya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita pada fasal wujubu mutaba'atihi alaihi salatu wa afdalus salam. Kewajiban mengikuti mutaba'ah, ya, yang artinya al-uswah fil rasul bil iqtida'i bihi wal ittiba' li sunnati wa tarku mukhalafati fi qaulin aw fi'il. Kewajiban untuk mengikuti baginda Nabi, artinya menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kebaikan, halaman 8. Kemudian mengikuti aplikasi beliau dari ajaran Al-Quran, itu makna sunnah, ya. Ini makna sunnah Nabi, artinya aplikasi Nabi dari bayan Quran. Kemudian wa tarku mukhalafatih, meninggalkan berselisih
menentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsin rawahu al-Irbad ibn Sariyah fi mau'izatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah tentang mau'izah, pesan atau ceramah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kata Hadratus Syekh, hadis ini dari siapa? Sahabat Irbad ibn Sariyah, bahwa Nabi bersabda, alaikum bisunnati, alaikum wajib atas kalian, bisunnati, dengan melakukan sunnahku, artinya mengerjakan apa yang aku aplikasikan dari Al-Quran. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan wajib bagi kalian mengikuti sunnahnya para khulafa, pengganti Rasul, ar-rasyidin, yang benar, yang jujur, yang lurus. Ya. Nah, khulafa ar-rasyidin ada berapa? Khulafa ar-rasyidin ini jumlahnya ada 5 orang. Ya. Khulafa ar-rasyidin jumlahnya ada berapa? 5 orang. Ya. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Walaupun beliau hanya menjadi khalifah lebih kurang selama beberapa bulan saja, ada mata 4 bulan, ya, karena tuntutan dari Muawiyah bin Abi Sufyan agar Sayyidina Hasan turun dari khalifahan. Nah, demi mendamaikan umat Islam yang berseteru dan agar demi berhentinya tumpah darah, maka Sayyidina Hasan turun dari kekhalifahan. Nah, ini jumlah dari 5 khalifah ini, ya, berlangsung selama 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan ini persis 30 tahun. Yang sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis yang lain, al-khilafatu ba'di 30 aman. Dan seterusnya adalah ama ba'dahu mulkun 'adud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafah, konsep kepemerintahan yang menggantikan pemerintahan yang menggantikan aku, kata Nabi, hanya berlangsung selama 30 tahun. Ama ba'dahu, setelah 30 tahun ini adalah mulkun 'adud, kerajaan yang diktator, kerajaan yang menggigit, kerajaan yang kejam. Ya. Ini sabda Nabi persis kata para ulama, jika dihitung 30 hari lebih 3 hari. 3 hari ini lebihnya di era Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau sakit, ya, maka beliau mengangkat Dewan Syura untuk memilih penggantinya. Jadi kalau dihitung 3 hari ini, ya, di hari ini dihitung persis 30 tahun, persis. Sampai di hari turunnya Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dari Khulafa ar-Rasyidin. Setelah itu sudah ada lagi Khulafa ar-Rasyidin. Yang ada kerajaan-kerajaan, monarki-monarki yang rezim monarki yang kejam, yang diktator dan menggigit. Artinya autor itu yang gigit orang, mengkram dan mencakar. Baik. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Auddu alayya bin nawajid. Ikuti sunnahku dan ikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku, dan gigitlah sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Jadi berpegang kepada ajaran ar-Rasul, ya, aplikasi beliau dari Al-Quran itu, pesannya harus dengan sekuat tenaga. Gambarannya seperti menggigit dengan gigi geraham.
Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian. Hati-hatilah kalian, tinggalkan oleh kalian yang disebut dengan muhdatsatil umur. Arti muhdatsah, perkara yang datang baru. Ya, muhdatsah itu sesuatu yang datang baru dari urusan-urusan seputar agama. Jadi begini, muhdatsah itu sesuatu yang baru itu yang tidak ada framingnya, ya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran. Rasulullah pesan tuh, hati-hati, jangan sampai orang melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari ajaran Quran. Hati-hati, ini bakal banyak berlaku. Kapan? Sepeninggal Khulafa ar-Rasyidin. Banyak hal-hal yang baru. Contoh ya, boleh kasih contoh dikit? Ya. Contoh perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, mensirkan basmalah, menjaharkan amin. Mensirkan basmalah, menjaharkan amin. Itu contoh yang tidak ada di zaman Nabi. Dan tidak ada di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Tidak ada. Kalau di sini kita gimana? Menjaharkan basmalah, menjaharkan amin. Dua ya. Kalau yang bid'ah itu, yang muhdatsatul umur itu, apa itu ini? Contohnya, mensirkan, memperlahankan baca bismillah dan mengeraskan suara amin. Hadis sahih riwayat Imam Hakim bahwa orang yang pertama memperlahankan baca basmalah, ini bukan hukum bacanya ya, menyuarakannya ya, menyuarakannya. Riwayat Al-Hakim, orang yang pertama mensirkan basmalah dan menjaharkan amin, dan memerintahkan orang mensirkan basmalah dan menjaharkan amin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini pertama nih. Tuh, ya. Nah, itu contohnya tuh Rasulullah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, tinggalkan oleh kalian perkara-perkara yang datang baru dari urusan agama. Ya, contoh. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang datang baru yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad, artinya sunnah paham ya, artinya aplikasi. Jadi sunnah itu cirinya Pak, cirinya sunnah itu tidak ada khilafiyah. Itu ciri sunnah. Jadi sunnah itu asal maknanya di zaman sahabat sekalipun dikenal dengan prakteknya Nabi. Jadi kalau tanya orang, wa ma hiya sunnah Rasulullah, artinya apakah Nabi ngerjain apa enggak? Itu adalah sunnah. Itu. Bukan artinya hadis pada, nanti artinya hadis beda lagi. Untuk mengenal sunnah diantaranya apa? Dengan melalui hadis. Tapi arti sunnah itu praktek Nabi dari Al-Quran. Nah, satu contoh tadi masalah mensirkan basmalah, menjaharkan amin. Contohnya. Kenapa faktanya dalam Al-Quran ada tidak bacaan amin. Di mushaf ada nggak di Al-Quran? Cari kira-kira cetakan mana yang ada? Coba cari cetakan India, Jawa, Bandung, Toha Putra, Al-Ma'ad Bandung, Saudi, Syria, Mesir, ada nggak dalam mushaf tulisan amin? Di Al-Quran dibaca ada nggak? Saya yakin nggak ada. Tulisan bismillah ada. Nah, kira-kira logika kalau di Al-Quran yang itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada bacaan amin datang dari mana? Oke, ada riwayatnya. Baik, berarti dari mana? Dari riwayat. Dari Al-Quran ada nggak? Yang uniknya lagi, kok bisa amin yang ada di Al-Quran disepakati oleh seluruh umat, mulai dari sahabat sampai pada zaman sekarang tidak ada amin terus dalam mushaf, suaranya dikeraskan, tapi bismillah yang ada, bahkan ada nomor ayatnya, ayat pertama disirkan. Paham?
Kira-kira logika bisa terima nggak rasanya? Ayo. Kalau di surat Al-Fatihah, Bismillah bukan ayat pertama, kemudian di mushaf tertulis ada amin, wajar, paham nggak? Ya, wajar. Kan sebagian ulama ada yang mempermasalahkan Bismillah wajib apa sunnah, kan gitu ya. Nah, cuma bukan masalah wajib sunnahnya, yang masalah Bismillah ada ayat pertamanya, tulisannya ayat pertama, betul ya? Di mushaf Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama apa Alhamdulillah ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Itu tertulis ada Bismillah. Kalau ayat di surat berikut kan tidak pakai nomor, ya, tidak pakai nomor. Dan di mushaf kita tidak ada lafaz amin, tapi di praktek sholat kok bisa Bismillah disirkan, amin dikeraskan. Nah, paham ini? Ya, itu riwayatnya begitu. Baik. Kalaupun Bismillah dikeraskan, amin dikeraskan juga, mungkin menggabung antara Quran dengan riwayat hadis. Gitu ya. Paham nih? Hadis tentang apa? Amin misalnya gitu. Nah, ini masalah di mushaf tidak ada, tapi dikeraskan suaranya. Di mushaf ada basmalah, tapi disirkan bacaannya. Ini pertanyaan. Sejak dulu saya bertanya-tanya. Alhamdulillah setelah mengkaji beberapa hadis, saya jumpai dalam hadis sahih riwayat Hakim, ya, riwayat Imam Hakim, bahwa di situ beliau menyebutkan sebuah riwayat, ya, yang pertama kali melakukan hal yang baru yang tidak ada zaman Nabi. 3 perkara. Yang pertama mensirkan basmalah, yang kedua menjaharkan amin, yang ketiga khutbah sambil duduk. Khutbah Jumat sambil duduk adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena namanya praktek sholat, saya mau tanya, yang nyaksiin satu orang apa ribuan yang sahabat? Paham tidak? Praktek sholat, Nabi sholat, imamin sholat Nabi, kalau beliau sakit mau wafat aja kalau digantikan. Ini yang menyaksikan sholat itu 1-2 sahabat apa seluruh sahabat? Seluruh sahabat. Nah, sedangkan sahabat tidak ada meriwayatkan bahwa Nabi mensirkan basmalah. Nabi mensirkan basmalah. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan tulisan besar ini. Ada 1 orang sahabat yang menjadi tanda kutip, ya, pahami, tanda kutip, biang masalah khilafiyah seputar ini, seputar praktek sholat itu, namanya sahabat Wa'il ibn Hujur. Kenapa saya bilang ini biang masalah? Ini bahasa ekstrim ya, cuma biar paham. Karena beliau ini dalam biografi para sahabat, Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu ini bukan sahabat yang tinggal mulazamah bersama Nabi di Madinah, bukan. Wa'il ibn Hujur ini wafdun min wufudi ahli Yaman, tamu sahabat yang bertamu, ya, ke Madinah, kemudian kembali ke kota Yaman. Jadi orang Madinah bukan? Bukan. Orang Mekah? Bukan. Beliau orang Yaman. Ketika beliau datang ke sana bertamu, pulang ke Yaman meriwayatkan hadis kaifiyah sholat Nabi. Paham gak? Makanya akhirnya menjadi polemik. Karena namanya sholat itu kan Nabi bukan sendirian. Nabi selalu berjamaah. Nah, akhirnya muncul yang masalah begini-gini. Itu sebenarnya siapa tuh? Wa'il ibn Hujur. Ada orang begini-gini. Apa deh? Ya, ada yang begini. Ada yang begini-gini. Ada yang sekali doang. Ada yang ini semua riwayatnya dari mana? Anda boleh cek. Anda ada Ustaz apa namanya? Ishaq ya, yang dari Temurun ini biasa baca, berteman pada banyak buku hadis. Coba cari Ustaz. Insya Allah akan ketemu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meriwayatkan Ali. Nggak ada. Ya, yang meriwayatkan seorang bernama Wa'il ibn Hujur. Beliau dari kota Yaman dan pulang ke rumah. Itu. Jadi hadis inilah yang jadi penyebab polemik seputar khilafiyah kaifiyah sholat. Kita kira bisa paham ya? Baik. Dah, kembali ke tema kita. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang datang baru itu
adalah bid'ah. Artinya bid'ah itu secara bahasa satu perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya di antara nama Allah Ta'ala apa? Al-Badi'u. Ada nggak? Nama Allah Al-Badi'u Jalla Jalaluhu, Badi'us samawati wal ardh. Artinya apa? Yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Artinya menciptakan sesuatu tanpa jiplak. Kalau sekarang kan orang disebut orang alim, orang pinter, susah. Karena notabene jiplak. Ya, bukan penemu, bukan. Tetapi kalau bid'ah itu al-badi' itu bisa dikatakan apa? Penemu, temuan baru. Kalau orang sekarang namanya masyarakat atau komunitas kopas, hanya tinggal kopi dan pasta saja. Ahlul kopas. Ahlul kopas. Ahlul kopas. Jadi alim kopas. Ya. Contoh plagiat. Ya kan? Kembali ramai sekarang. Jadi arti bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. Jadi ingat ya, kita tidak bisa memberikan sebuah label tentang satu praktek keagamaan jika masih ada dasar atau frame besarnya dalam Al-Quran. Ya, bisa paham ya? Itu namanya apa? Bid'ah, kalau kan contohnya. Baik. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya kalau ujuk-ujuk dikerjain dari contohnya bisa menyesatkan. Nah, titik di sini. Ya. Jemaah sekalian, ketika ada hadis yang ada tambahannya wa kullu dhalalatin finnar, ini bukan Rasulullah yang ucap. Itu namanya hadis yang mudallas. Disempilin di situ. Baik. Jadi jika hadis ini sahih seputar hadis yang ini, jadi kalau dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda, bagaimana? Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar sejujur-jujur perkataan adalah Al-Quran. Wa khairul huda hadi Rasulullah. Dan sebaik-baik contoh dari petunjuk Allah adalah Rasulullah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini sabda Rasul. Dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Nah, adapun tambahan wa kullu bid'atin dhalalah itu para ulama hadis meneliti sekalipun ada dalam Sahih Bukhari, ini dipastikan bukan ucapan Nabi. Ya, bukan ucapan Nabi. Itu ucapan yang diselipkan dalam hadis ini. Dan itu banyak. Karena memang hadis kan bukan seperti Al-Quran, teman sekalian. Ya, Al-Quran inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena hadis itu secara keseluruhan diriwayatkan bil makna, diriwayatkan dengan artinya. Maksudnya gini Pak. Sekarang Bapak nih, Bapak, ketika ada kajian seorang narasumber, contohnya saya. Nah, Bapak nggak rekam seperti ini. Ya, dia ada alat rekam nih. Lalu Bapak pulang ke rumah. Pak, tadi kajian apa di masjid Pak? Kajian kitab Hadratus Syekh. Siapa yang menjadi narasumbernya? Ada namanya Fawaz Abi Zawiyah. Baik Pak, tolong Pak jelaskan kira-kira gimana. Kamu punya kitabnya? Oh, aku punya kitabnya Pak. Aku harus hadir. Oke, baca. Aku jelaskan. Saya mau tanya, kira-kira Bapak yang hadir di sini, sekalipun otaknya cerdas, ya, selain dari dia, dari alat rekam ini, ada nggak yang mampu menceritakan kepada orang lain di luar masjid, istri dan anaknya, temannya, apa yang saya sampaikan secara kata per kata? Ada nggak kira-kira? Lafaz per lafaz ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Yang Bapak sampaikan namanya bil makna, dengan arti kesimpulan yang Bapak tangkap. Walaupun itu bisa berjam-jam juga, cuma dengan apa yang Bapak tangkap lalu Bapak sampaikan lagi dengan lafaz yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Nah, hadis itu tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu sampai kepada kita lafzan wa maknan,
lafzan samaan an samain jilan anjil, persis seperti apa yang Nabi bacakan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Kalau selain Al-Qur'an, hadis Nabi diriwayatkan secara maknanya saja, terlepas sahih tidaknya, ya, terlepas sahih ataupun tidaknya, makbul ataupun tertolaknya. Intinya yang disampaikan kepada kita, sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, sampai kepada Al-Imam Muslim, sampai kepada Al-Imam Abu Dawud, itu diriwayatkan dari Nabi, hanya maknanya. Paham Pak ya? Hanya maknanya saja sampai. Lafaznya bisa dibilang mustahil, kecuali mungkin sebagian ulama katakan bila hadis itu mutawatir lafzan, hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, level sahabat yang meriwayatkan 50 orang sahabat, 100 sahabat, diriwayatkan kepada 100 tabi'in, diriwayatkan kepada 100 atba' tabi'in, diriwayatkan kepada 100 ulama mujtahidin, diriwayatkan oleh 100 ulama kepada 100 orang ini, ramai orang, seperti praktek sholat. Makanya ada khilaf di seputar hal-hal yang memang diriwayatkan secara mutawatir. Contohnya, nggak ada orang sholatnya belakang kiblat, ada nggak gitu? Nggak ada, karena diriwayatkan secara mutawatir, amalnya, prakteknya, sholat semua menghadap kiblat. Subuh 2 rakaat, ada nggak 3 rakaat kira-kira? Ada mazhab lain subuh 3 rakaat, ada nggak? Nggak ada. Ya, lafadznya dalam Al-Quran nggak ada subuh 7 rakaat, tapi prakteknya itu diriwayatkan secara mutawatir, amalan, ya, bahkan lafzan. Semua sholat itu disaksikan oleh ribuan sahabat. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu semua namanya itu diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan hadis yang mutawatir sekalipun, ya, masih ada yang berbeda lafadznya. Bapak tahu nggak hadis yang mutawatir itu berapa cuma? Hadis yang mutawatir ada berapa cuma? Dari sekian ribu hadis. Al-Imam Al-Manawi menyebutkan hadis yang mutawatir itu hanya ada 70 hadis. Dari ratusan ribu hadis cuma 70. Cuma 70. Dari yang 70, yang paling mutawatir cuma 7. Jadi yang mutawatir di sana gini, namanya paling mutawatir cuma 7. Dari 7, ya, disaring lagi cuma 1. Hadis yang paling mutawatir, apa itu hadisnya? Ya, dalam kata ini, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas nama aku, maka bersiap-siapkan tempat buat dia di dalam neraka. Dusta kepada Nabi ini hadis yang paling mutawatir nih. Orang berani dusta, bohong atas nama Nabi, itu hadis yang paling mutawatir. Itu pun masih ada yang nyelipin. Kata para ulama hadis, apa itu? Tambahan lafaz muta'ammidan. Kata dikatakan yang paling mutawatir apa? Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini pun hadis yang paling mutawatir, super mutawatir ini masih ada yang nyelipin. Tujuannya apa? Biar cari aman. Apa tuh tambahannya itu? Lafaz atau kata muta'ammidan, artinya sengaja. Jadi begini, man kadzaba alayya, siapa orang yang berbohong atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat buat neraka. Supaya apa? Supaya ada alasan, kalau nggak sengaja nggak apa-apa bohong. Karena itu begitu, ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Bisa paham kira-kira ya? Nah ini makanya nggak boleh sembarangan orang ngecap bid'ah. Ya, kenapa? Karena makna bid'ah itu sesuatu yang datang baru dalam urusan agama, ya, yang tidak ada frame-nya dari Al-Quran. Selama ada, nggak boleh sembarangan kita bilang bid'ah, walaupun prakteknya berbeda. Contoh,
Rasulullah disebutkan bergembira dan memperingati, mensyukuri hari kelahirannya Nabi Muhammad ini. Dasarnya ada Al-Quran? Ada. Allah menyebutkan ucapan Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku, kata Nabi Isa, di hari lahirku. Berarti ngucapin selamat di hari lahir ada apa panduan dalam Quran? Ada. Ya, jadi kalau orang hari jadi lahir, aneh ulang tahun, hari jadi selamat. Itu ada Quran. Wa yauma amutu, di hari aku meninggal dunia. Ya, ada orang meninggal dunia, kita ucap selamat nih buat yang mati, buat keluarganya, keluarga taziah. Yang mati selamat, atas selamat jalan, mudah-mudahan lancar semua sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma ub'atsu hayya, di hari aku dibangkitkan. Nah, Rasulullah dalam hadis yang sahih ditanya kenapa hari Senin berpuasa, di antaranya beliau menjawab, fihi wulidtu, di hari Senin aku dilahirkan. Berarti ekspresi Nabi beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa ucapkan selamat, salam. Nabi Muhammad dengan berpuasa. Nah, orang di hari lahir Nabi memperingati Maulid ada dasarnya. Cuma cara ekspresinya yang berbeda. Boleh paham nggak jemaah? Boleh paham nih? Tidak boleh bilang Maulid bidah, nggak bisa. Kalau bentuknya Anda katakan bidah karena di zaman Nabi nggak seperti itu, silahkan. Tapi itu pun bid'ah secara bahasa. Kalau secara syariat itu ada dasarnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh paham ini? Baik. Nah, sekarang berikutnya Hadits Syekh berkata, wa rawa anhu, dan telah meriwayatkan dari Waruwiyah dan riwayatkan. Ini tidak ada perawinya, siapa perawinya? Sebutin. Baik. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, disebutkan dalam riwayat Nabi bersabda, Al-Qur'anu sa'bun mustas'abun ala man karahahu. Quran itu sa'bun, sangat sulit. Mustas'abun, dianggap sangat sulit. Ya, bisa sangat sulit ala man karahahu, atas orang yang gak suka, gak demen dengan Al-Quran. Nah, kenapa? Karena Rasulullah kan paham. Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quran suratul Qamar 4 kali mengulang-ulang jaminan. Kata Allah, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 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 Kalau nggak salah ayat 17, 22, 32, 40. Ya, coba cek lagi. 4 kali Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qamar tentang jaminan Allah bahwa Al-Quran itu sungguh nyata telah kami mudahkan untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, maka tinggal siapa di antara kita yang benar-benar mau menjadi muddakir. Muddakir ini asal katanya itu wazan mufta'il, artinya orang yang bersungguh-sungguh agar Al-Quran itu melebur dalam dirinya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mau belajar, yang sungguh-sungguh mau menghafal, Allah berikan kemudahan. Nah, sebaliknya kata Nabi, Al-Qur'anu sa'bun mustas'abun ala man karahahu. Quran itu susah dan bisa dianggap menjadi susah bagi orang yang gak suka dengan Al-Quran. Paham ya? Baik. Wa huwal hakam, sedangkan Al-Quran itu adalah pemutus perkara. Maka lihat Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-114, Allah berfirman, afa ghairallahi
abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah boleh aku mencari selain Allah sebagai hakaman, pemutus satu perkara, padahal Dia Allah, Zat yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran mufassala secara terperinci. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Sedangkan orang-orang yang pernah dan telah kami turunkan pada mereka, berikan pada mereka Alkitab, itu senantiasa mengerti, mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dengan membawa kebenaran yang pasti, dan pasti benarnya Al-Quran merupakan puncak kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Maha wahai Rasulku, jangan kau, sekali-kali jangan kau menjadi orang yang termasuk golongan orang yang ragu kepada kebenaran Al-Quran. Terima kasih kalian, bisa paham kira-kira ini ya, beberapa pasal ya, beberapa baris yang kita baca. Maka Nabi berpesan dalam hadis ini penutupnya, faman istamsaka bi hadithi wa fahimahu wa hafizahu jaa'a ma'al Qur'an. Maka siapa orang yang berpegang dengan ucapanku dan dia memahaminya dan menghafalnya, yang itu semua datang bersama Al-Quran, artinya apa? Sesuai dengan Al-Quran. Faman tahawana bil Quran, siapa orang yang gampangin Al-Quran, wa hadithi dan ucapanku yang sesuai dengan Al-Quran, khasirat dunya wal akhirah, maka dia akan merugi dunia dan akhirat. Jadi ingat ya, hadis-hadis Nabi itu harus dipastikan untuk kita amalkan, untuk kita pakai adalah hadis yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi tolak ukurnya, neracanya hadis apa Quran? Timbangannya hadis apa Quran? Scanningnya hadis apa Quran? Jadi kalau gitu kita harus pahami dulu, kuasai dulu timbangannya, apa yang ditimbang dulu? Timbangan. Kalau orang mau apa namanya? Mau tiket apa? Scanner itu yang uang palsu tuh. Ya, kira-kira mau tahu ini uang asli apa palsu, harus menguasai uangnya, apa tahu mesinnya dulu? Mesinnya dulu. Ya buat apa kita punya alat doang tapi bisa makainya? Itu. Pas tahuan itu bukan asli, ini asli itu juga. Tahunya caranya apa? Cara ngeceknya salah. Bukan detektor ya, detektor. Baik, jadi intinya ayo kita pahami pesan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ayo ikuti Nabi, ikuti ajarannya, dan tentunya ikuti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah meninggalkan kita. Yang ditinggalkan oleh beliau apa? Yaitu Al-Quran, agar jadi risalahnya Allah, agar jadi pedoman dan panduan hidup bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi di gelombang yang sama, yaitu setiap Rabu dan di malam Kamis, Rabu malam Kamis ba'da sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan para santri ini, Ustaz Ishaq bisa punya di kitab ini, biar ikut nyimak nih para santri. Belum punya ya? Ustaz? Belum punya. Mudah-mudahan para santri punya di kitabnya. Kalau mau kopi, kitabnya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kitab sebuah kitab seputar apa namanya sejarah dan akhlak Nabi yang dikarang oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu warna biru, itu warna hitam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.